Ya, baik. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya konsep mol. Ya, konsep mol itu ada pada bab stoikiometri. Nah, kemarin kita sudah bahas yang namanya pendahuluan stoikiometri. Sekarang kita masuk ke intinya. Ya, sebelum kita memulai, ada hal yang perlu kalian pahami tentang arti dari mol. Nah, kita analogikan seperti halnya kalian beli beras ke warung, ya. Kita tahu beras itu bisa dihitung secara butiran. Tapi kenapa kita beli beras itu kita malah mengatakan berapa kilo dan berapa liter? Kenapa nggak butiran? Kebayang kita beli 1 liter itu sudah ada berapa ratus butir yang ada di sana, mungkin puluhan ribu butir gitu ya. Jadi menyusahkan kalau kita hitungannya butiran. Sehingga para ilmuwan membuat sebuah satuan internasional dari massa yaitu kilogram dan bahkan dari volume itu ada liter, gitu ya. Begitu halnya dengan molekul atau partikel ya. Nah, kalau kita coba lihat, Bapak nih ya, punya sebuah gelas. Gelas ini Bapak isi dengan air yang volumenya kira-kira 18 mili. Oke, ini air di mana volumenya itu 18 mili. Lalu kalau kita konversi ke massa menggunakan rumus Rho atau massa jenis, di mana air itu 1 gram per mili, maka massa air itu adalah 18 gram. Dan ternyata air dengan massa 18 gram atau volume 18 mili, secara teori dalam kimia itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Bayang ya. Kita tahu triliun itu 10 pangkat 12. Nah, ini 10 pangkat 23. Betapa banyaknya molekul yang ada pada 18 mili air. Artinya apa? Artinya molekul air ini sangatlah kecil. Karena saking kecilnya ketika dia dilihat dalam mikroskop elektron mungkin ya, atau itu saling berdempetan. Ya. Nah, kalau kita bahas kimia itu menggunakan satuan jumlah partikel atau molekulnya, tentu akan membuat kita susah. Nah, oleh karena itu, kimiawan itu membuat sebuah satuan. Satuan dari apa? Satuan dari jumlah partikel. Ya. Kenapa Pak nggak pakai molekul aja? Kalau partikel itu lebih umum. Partikel itu ada 3 kan ya? Ada ion, atom, dan molekul. Sehingga satuan dari jumlah partikel kita akan kenal dengan istilah mol. Ya. Jadi kalian jangan sampai bingung. Apa itu mol? Mol itu adalah satuan dari jumlah partikel. Untuk mempermudah kita dalam menghitung senyawa kimia, baik itu kadar, massa, volume, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam konsep mol ini ada beberapa hubungan, baik dengan massa, volume, bahkan dengan yang lainnya. Kita sepakati lambang mol itu adalah N kecil, ya. Nah, kalau kita hubungkan antara mol dengan massa, maka nanti akan diperoleh rumus di mana mol sama dengan gram per AR, ya, atau mol sama dengan gram per ml. Pertanyaannya, apa itu AR, apa itu MR, gitu ya? Kalau gram kan tahu dia itu massa, gitu ya. Nah, AR MR ini dia itu menunjukkan massa atom relatif baik dalam atomnya maupun dalam molekulnya. Nah, kita bahas setelah slide ini ya. Yang kedua, hubungan atom sendiri itu mol itu sendiri itu tidak hanya dengan massa, tapi dengan jumlah partikel. Kita sepakati jumlah partikel ini kita lambangkan dengan
Cp. Apa hubungannya? Hubungannya adalah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. Apa itu L? L itu adalah bilangan Avogadro. Nah, ini yang menemukan atau menghitung secara hipotesa itu ialah Avogadro, di mana L itu satu mol suatu molekul atau atom atau yang lain, partikel gitu ya, itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, nah ini harap kalian hafalkan ya. Yang ketiga, yaitu hubungan mol dengan volume. Volume itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan volume standar dan ada yang disebut dengan volume non-standar. Bedanya apa? Ya, kalau dalam volume standar, hubungan mol dengan volumenya itu sama dengan V per V STP. Apa itu STP? Standard temperature pressure ya, atau kondisi suhu dan tekanan yang standar. Artinya dia memiliki sebuah kondisi di mana standar ini itu terjadi pada suhu sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanan sama dengan 1 atmosfer. Ya. Nah, ini disebut dengan kondisi STP. Nah, sama halnya dengan bilangan Avogadro, VSTP sendiri itu punya nilai juga. Berapa nilainya? Itu adalah 22,4 liter dalam 1 mol. Ya. Jadi volume ini satuannya apa? Satuannya adalah liter. Yang keempat, yaitu hubungan antara mol dengan volume non-standar. Artinya apa? Artinya kondisinya selain dari P0 dan P1. Rumusnya diperoleh dari persamaan gas ideal gitu ya. Yaitu N sama dengan PV per RT. Apa itu P, apa itu V, apa itu R, apa itu P gitu ya. P itu adalah tekanan. Satuan yang digunakan adalah atmosfer. V itu adalah volume. Satuannya itu liter. T itu adalah suhu. Satuannya itu Kelvin. Dan R adalah tetapan gas ya. Harganya ini dihafalkan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ya. Jadi contohnya kalau seandainya P-nya 25, P-nya 1, meskipun P-nya sama tapi T-nya nggak sama, maka dia bukanlah kondisi standar. Ya. Oke, yang kelima itu hubungannya dengan hipotesis Avogadro yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana dalam hipotesis ini terjadi perbandingan antara mol suatu gas dengan mol gas lainnya. Maka rumusnya adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ini juga sama, diperoleh dari persamaan gas ideal tadi, gitu ya, yang PVNRT, dengan kondisi apa? Pada kondisi P tekanan dan T suhunya itu adalah sama. Lalu di sini juga seringkali soalnya itu
adanya pembanding. Gitu ya. Jadi kalau ini masing-masing cuma satu senyawa atau molekul atau atom. Tapi kalau Avogadro itu di soalnya ada 2. Gitu ya. Dan terakhir ialah pada yang namanya molaritas. Kadar kepekatan suatu larutan. Ya. Bukan kadar sih ya. Tingkat kepekatan dari suatu larutan. Apa lambangnya? Itu lambangnya M. Sehingga hubungannya dengan mol adalah apa? Mol sama dengan M dikali V. Ya. Nah, ini supaya nggak ketukar dengan 9, G-nya ada inian. Nah, itu ya. Dalam molaritas itu adalah N sama dengan M dikali V. Di mana M itu merupakan kemolaran. Oke, nanti ya. Oke, sampai sini ini mangga difoto sama kalian karena memang akan menjadi hal yang sangat penting dan harus dihafalkan. Ya. Kita bahas satu persatu dari hubungan mol dengan beberapa apa ya? Pertama ya, kita akan lihat hubungan antara mol dengan massa. Terdapat 2 rumus yang kita gunakan, yaitu mol sama dengan gram per AR atau mol sama dengan gram per mR. Bedanya apa? Kalau dia AR itu terjadi peruntukan. Apa itu AR? AR itu adalah massa atom relatif. Maksudnya apa? Atom itu punya massa. Namun setiap atom itu tidak hanya satu jenis massanya. Kayak beras tadi gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya butirannya itu ya. Sama kayak atom juga. Sehingga dibuatlah sebuah atom relatif yang lebih cenderung banyak di alam pelimpahannya, sehingga dalam perhitungan diperolehlah yang namanya massa atom relatif yang kita kenal dengan istilah AR. Ya. Nah, massa atom relatif ini kita contohnya gitu ya. Seperti di soal itu ada Fe saja gitu ya. Ada karbon gitu ya. Ada lagi apa ya? Ada lagi kalsium. Kayak gitu kan. Yang kedua, itu ada yang namanya MR. Apa itu MR? Dia itu adalah massa molekul relatif. Berarti kalau dia molekul, itu contohnya adalah kayak air gitu ya. Atau enggak oksigen gitu ya. Kenapa oksigen itu molekul? Karena dia terdiri dari lebih dari satu atom. Ya. Atau C4 gitu ya, itu disebut dengan molekul. Jadi tergantung soal yang kalian peroleh, apakah dia itu atom ataukah dia molekul. Ya. Kita coba flashback dari kelas 10 ya. Dulu ya, kalian sedang pelajari notasi atom di mana atom itu memiliki 2 angka di atas dan di bawah. Angka di atas itu menunjukkan nomor massa. Sedangkan angka yang di bawah itu menunjukkan nomor atom. Nah, pertanyaannya, si AR itu siapa? AR itu adalah nomor massanya. Contoh, kita punya karbon. Karbonnya itu 6 dan 12. Berarti kalau kita ditanya AR dari karbon, maka harganya berapa? 12. Karena yang atas itu disebut dengan AR. Apalagi nih ya. O816. Berarti ARO berapa? 16. Ya, jangan sampai salah. Nah, berikutnya kita akan coba sekarang menyapa apa itu MR.
Pertanyaan yang untuk kalian pahami, berapa MR dari H2O? Ketika ditanya MR, data AR itu harus ada. Berarti ARH itu 1, ARO itu adalah 16. Maka kalau kita hitung, berarti MR dari H2O itu sama dengan nih. H-nya dalam H2O ada berapa? 2. 2. Dikalikan ARH. Bentar ya. Oke, Bapak tersign out ya. You have joined sign out personally. Ya. Ini masih ada kan Bapak? Soal Pak masih ada? Masih, Pak. Masih ada ya. Ya, kita pause dulu isinya ke. Oke, dan O itu dia adalah ada 1 ya, I1 dikali ARO. Lalu kita masukkan ARH-nya itu kan di soal itu adalah 1. Ditambah O itu kan di soal adalah 16. Jadi kalau kita hitung 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 16 16 jadinya 18. Ya. Nah ini AR yang ada itu di soal pasti diketahui. Ya. Jadi kalian nanti tenang gitu, nggak perlu dihafalin. Cuman alangkah baiknya beberapa atom atau unsur ya kayak O, H, Na itu yang memang simpel-simpel itu betul hafal. Oke, tapi di ulangan nanti Bapak akan kasih ayat. Yang berikutnya, kalau ditanya sekarang, berapa MR dari glukosa? C6H12O6. Di mana AR dari C itu adalah 12, H itu adalah 1, dan O itu adalah 16. Ya, dijawab nih sama kita ya. Nah, ini agak panjang ya. Space-nya kita buat untuk soal yang lain. Oke. MR dari C6H12O6 merupakan penjumlahan dari jumlah atom dikali AR-nya. Sekarang, dalam C6H12O6 itu terdapat atom C. Ada berapa jumlah C dalam C6H12O6? Ada 6. Berarti 6 dikali ARC ditambah H-nya berapa? 12. 12 dikali ARH ditambah 6 kali ARO ya. Ganti sekarang AR-nya. Berarti 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 kali 16. Itu hasilnya adalah 6 kali 12 itu 72 ditambah 12 ditambah 6 kali 16 itu 96 ya. Berapa totalnya nih? MR dari C6H12O6? 180. Iya. Pak, kalau satuan MR apa? Satuan MR itu adalah gram per mol. Ya. Tapi untuk mengisi soal, jangan sekali kita pakai satuan itu ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan coba masuk ke ranah mol. Jika kita teruskan soal dari glukosa itu, ini soalnya begini ya. Diketahui Bapak punya jangan 9 ya. 36 gram glukosa dengan rumus kimianya itu adalah C6H12O6. Kalian sudah tahu tadi MR-nya 180. Berapa mol dari glukosa? Apa rumus mol dari gram? Itu adalah gram per apa nih kalau glukosa? AR atau MR? MR. MR. Karena dia molekul ya. Berarti gramnya ada 36 dibagi MR-nya 180. Berapa jawabannya?
0, berapa? 0, 0,2 bukan, Pak? Oke, 0,2 mol. Gitu ya. Nah, itu jawabannya. Lalu berikutnya lagi nih ya, kita balikin. Jangan balikin sih. Kita coba nih, kalian ditanya dibalik sekarang. Contoh yang berikutnya ini contoh ya. Ini contoh untuk mol. Yang kedua. Berapa gram? Nah, berapa gram urea? Urea itu rumus molekulnya CONH2 2 kali ya. Jika dia itu mengandung molnya itu sebesar 0,15 mol, lalu AR C-nya itu 12, O-nya itu 16, N-nya itu 14, dan H-nya itu 1. Nah, untuk mencari tahu gram, kita lihat rumusnya. Mol sama dengan gram per mR ya, karena urea itu molekul ya. Dari sini balikin rumusnya coba. Jadi apa? Gram sama dengan apa? N dikali MR. Nah, mol dikali dengan M. Ada nggak molnya? Ada, Pak. 0,15. MR-nya ada nggak? Ya, dihitung sama kalian. C-nya ada 12, AR-nya. O-nya 16. NH2 ini 14, ini 2 gitu ya. Ini kali 2. Berapa jumlahnya? Coba gitu. Berapa MR? 54. Kan? Sedikit lagi. 12 tambah 16, 28. Tinggal NH2-nya nih. 14 tambah 22, 16. Kali 2, 32. Tambah 28. Jadinya 60. 60. Ya. So, kaliin 0,11 dikali 60. Berapa hasilnya? Yo, berapa? 9, Pak. 9 gram. So, Pak, ini bedain 9 dengan G gimana? Nah, 9 mah gini ya angkanya. Kalau gram itu ada gitu nih. Nah, ya. Oke, contoh yang ketiga deh ya, kagok ya tanggung gitu ya. Nah, Bapak punya 18 gram besi dengan AR-nya itu 56. Berapa mol besi? Apa rumusnya kalau mol besi? Gram per apa kalau mol besi? AR. AR, betul. Karena F-nya cuma 1 ya. Masukkan datanya 18 per 56 sama dengan berapa? 0,3. 0,3 Pak. 56. Oh, salah jangan 12 ya. Kan nggak pas lagi ya. 14 deh. Berapa jadinya? 14. Supaya angkanya enggak kekomaan. So. 0,25. Nah, betul. Oke, sampai sini bisa nyari mol dari massa dan dibalikin. Insya Allah bisa. Iya, ya. Kalau jadi MR gimana? Ya rumusnya balikin, jadinya MR sama dengan gram per mol. Itu aja ya. Oke. So, kesini dulu kalau mau gitu ya. Setelah ini kita masuk ke hubungan mol dengan jumlah partikel. Ya. Hubungan antara mol dengan jumlah partikel atau JP gitu ya. Itu adalah N sama dengan JP per M. Apa itu N? Itu adalah mol. Apa itu JP? Itu jumlah partikel. Apa itu L? Nah, L ini adalah bilangan
Avogadro. Jadi kalian harus dihafalkan bilangannya. Berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Artinya dalam 1 mol terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ya. Bapak punya di sini cari yang oke, udah apa? Ada terdapat 1 gram hidrogen. Hati-hati ya. Hidrogen itu bukan H di alam itu, melainkan dia molekulnya adalah H2. Hati-hati ya. Terdapat oke, udah ya. Terdapat berapa jumlah partikelnya? Pertama, kalau kita ingin tahu JP, harus tahu L-nya udah ada kan? N-nya harus tahu. Sedangkan di sini yang ada hanyalah gram. Berarti ada 2 cara kalau kita mau coba ya. Pertama, ialah kalian cari mol dari gramnya. Apa rumus mol dari gram? Gram per, kalau H2 MR atau AR? MR, Pak. MR, karena dia sudah bentuknya molekul. Ya. Gramnya berapa? 1. Berarti MR dari H2 berapa kalau ARH-nya 1? 2. 2. Berarti 1/2 sama dengan 0,5 mol. Setelah tahu mol, kalian tinggal cari JP. Kita balikin rumusnya. Berarti kalau nyari JP, JP sama dengan apa? N dikali L. Nah, betul. N dikali L. N-nya 0,5 dikali L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa harganya kalau gitu? Berapa? Berapa harganya? 0,5 kali 6,02. 3,01, Pak. 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul berarti ya, karena H2. Nah, ini jawabannya. Ya. Dipahami? Nah, contoh berikutnya deh supaya makin bisa ya. Nah, jika seandainya ada di sini. Katanya berapa gram gas NH3 yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul NH3 jika diketahui ARH-nya 1, N-nya 14. Yo, kalau nyari tahu gram itu harus tahu molnya. Tapi di soal ini yang diketahui apanya? Ternyata ini ada. Apa ini disebutnya? Ini disebutnya JP. Berarti kita cari tahu mol dulu dari JP. Apa rumusnya? Mol sama dengan JP per L. JP-nya 6,02 kali 10 pangkat 22 dibagi L-nya udah tahu ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa hasilnya? Ini coret, coret. Ini bagi ini berapa? 10 pangkat min 1. 1 atau 0,1. Ya. Nah, dapat molnya nih. Sekarang cari gramnya.
Karena rumus mol gram itu adalah mol sama dengan gram per mr, kita balikin, berarti gram sama dengan apa? Mol Kali MR. Kali kali mr. Molnya udah ada 0,1. MR-nya berapa? NH3 berapa MR-nya? Kalau gitu. Berapa MR-nya? 17. 17. Ya. Dikali 17, sehingga jawabannya adalah 1,77. Nah, ini cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua. Cara kedua itu adalah gini. Karena adanya gram dengan ini, berarti kita tulis. Nah, si molnya itu kan gini ya. Mol sama dengan gram per mr dan juga mol sama dengan Jp per L. Kita fusionkan, gabungkan. Sehingga muncul rumus gram per mr sama dengan jumlah partikel per L. Ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Mau yang ini boleh kita gunain ya, coba. Gramnya berapa? 1, MR-nya 2, JP-nya ditanyakan, L-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti JP-nya akan sama dengan 6,02 kali silang ya, dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? JP akan sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Gimana kalau yang ini? Kita ini kan, oke, boleh ya, gram per mr sama dengan Jp per L. Masukin gramnya, oh ternyata ditanyakan. MR-nya ada 17. Jp-nya ada 6 kali 10 pangkat 22. Ininya 6 kali, salah. 6,02 ya. Yang atasnya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Yang bawahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Coret. Coret. Ini satu ya. Berarti sama dengan apa? Berarti gram akan sama dengan, kali silang sini, 17 dibagi 10. 1,7. Sama aja ya. Nah, kayak gitu. Oke, bisa ya? Yang ketiga sekarang. Sok, boleh disisut dulu ya. Yang ketiga itu hubungan mol dengan volume. Kita awali dengan mol, volumenya itu adalah standar. Apa rumusnya? Rumusnya adalah mol sama dengan V per VSTP. Ya. Nah, N itu apa? Mol. V itu apa? V itu adalah volume. Volumenya itu dalam liter ya, hati-hati ya. Liter. Nah, standar ini itu adalah ketika suhunya sama dengan 0 derajat Celcius dan juga P-nya 1 atm. Oke, lalu VSTP itu punya harga, yaitu 22,4 liter per mol. Ya, kita coba lihat contohnya. Contohnya adalah katanya hitung volume 4 gram SO3 jika diketahui ARS-nya 32, O-nya 16. Cara pertama dulu ya. Cara pertama, karena ini diketahui gram, berarti kalian bisa mengetahui mol dari gram. Gram per mr. Gramnya 4. Coba hitung mr SO3 berapa? Berapa SO3? 80, Pak. Iya, betul. 80 ya. Sok bagi jadi berapa? 1/20. 1/20 atau 0,05 0,05. mol. Setelah beres, kalian cari volumenya. Apa rumusnya?
dari awal itu volumenya itu di sini ya, kita balikin. Jadinya apa rumusnya dong? V sama dengan? N kali V STP. Nah, masukin datanya. N-nya ada, VSTP-nya berapa? Dihafalkan. 22,4. Jadi berapa volumenya? 1,12 Pak. 1,12 liter. Coba cara yang kedua sekarang. Cara kedua itu gimana? Penggabungan rumus. Karena ada gram, berarti gram per mr sama dengan V per VSTP. Gramnya berapa? Ada 4. Per mr-nya adalah 80. Sama dengan V-nya dicari, ininya 22,4. Berarti berapa nih? Ini kita sederhanakan dulu ya. Supaya mudah menghitung 1/20. Artinya apa? Artinya V itu sama dengan 22,4 dibagi dengan 20. Artinya berapa? 1,12. Sesuai dengan yang ini. Ya. Bebas mau cara yang mana terserah kalian. Oke. Kayak gitu ya. Yang kedua dibalik sekarang. Jika diketahui ada 5,6 liter gas CH4 dengan MR-nya itu 16, diukur pada T sama dengan 0 derajat dan P sama dengan 1 atm. Ini STP tadi ya, belum tulis. Berapa massa CH4-nya? Diapain? Cara yang pertama, apain? Cara yang pertama adalah kalian tentukan dulu molnya. Karena diketahuinya adalah volume, berarti kita gunakan rumus mol sama dengan V per VSTP. V-nya 5,6 dibagi VSTP-nya tadi 22,4. Jadi berapa hasil? 0,5 2,5 Pak. Oke, 0,25 ya, 25 mol. Nah, langsung masukin sekarang. Oh, sekarang saya mau nyari massa. Berarti rumusnya gram sama dengan mol kali mr. Molnya 0,25, mr C4 berapa? 16. Jadi berapa hasilnya? 4. 4. Nah, gitu ya. Atau boleh cara yang tadi, gram per mr sama dengan V per VSTP. Maka di sini jadinya gramnya kan ditanya, mr-nya 16, V-nya 5,6, ininya 22,4. Kan dapat ya. Ini 1/4, ini 4. Berarti gramnya akan menjadi ya. Dipahami? Sampai sini? Ada yang tanyakan? Bisa dulu ya. Oke. Yang keempat sekarang ya. Apa yang keempat? Itu hubungan antara mol dengan volume non standar. Apa rumusnya? Rumus ini diperoleh dari rumus gas ideal. Rumusnya gas ideal ini tuh adalah P kali V sama dengan N kali R kali P. Dari situ dicobalah sebuah rumus sehingga dapat molnya itu sama apa? Molnya itu sama dengan PV per RT. Sekali lagi, P itu adalah tekanan. Lambangnya, satuannya adalah ATM. Ya. Tekanan. Kalau V, apa V?
Volume. Satuannya apa? Liter. Liter. Kalau T apa T? Suhu. Suhu satuannya Kelvin. Kelvin. Dan R apa? Tetapan. Ya. Tetapan ini maka kalian hafalkan ya. Itu harganya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Pertanyaan Bapak, kalau Kelvin itu sama kayak apa? Celsius diapain? Celsius ditambah 273 sama dengan Kelvin ya. Oke, jadi kondisi yang ini tidak tercapai, maka gunakan rumus yang itu ya. Yuk, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama ya. Oke. Ditanya, jika 1 gram gas hidrogen diukur pada P-nya itu 27, P-nya itu 1 ATM, berapakah volume H2-nya? Apa rumusnya? Nah, rumusnya kalau bisa kalian gunakan rumus awal ini ya. Berarti apa dong? V sama dengan apa? Kalau dari sini kita ubah jadi V sama dengan apa? NRT per NRT P. per P. Betul. Masukin N-nya. N-nya udah ada belum? Belum, Pak. Adanya gram. Ya udah cari N dulu. Berarti 1/2 ya. Atau 0,5. 0,5 dikali R-nya kan 0,082 jelas ya. P-nya kalau 27 berapa Kelvin? Ditambah 273. 300, Pak. 300 ya. 300 Kelvin. Sok pangitungkeun. Berapa hasilnya? Berapa? 12,3, Pak. 12,3 liter. Ya. Contoh yang kedua sekarang. Jika diketahui ada gas LPG mengandung CH4, MR-nya 16. Ya. Dimasukkan ternyata volumenya 30 liter dan pada suhunya itu 27 derajat Celcius, maka tekanannya adalah berapa? Coba masukin rumusnya apa? P sama dengan apa? N R T per V. N-nya ada nggak N-nya? Cari N-nya. Ya udah gantiin sama kalian. N-nya berarti apa rumusnya? Gram per MR. MR dikali RT per V. Yo, gramnya ada berapa? Gramnya T. Oh iya 12 kilogram saya. 12 kilogram. Karena ke gram berarti berapa gram? 12.000 per MR-nya C4 tadi ada 16. Dikali R-nya itu P-nya itu 300 dibagi volumenya itu 30. Sok hitung. Berapa jawabannya yang tepat? Berapa? Ada yang dapat?
Berapa? 615, Pak. Sip. Nah, kayak gitu ya. Gimana sampai sini bisa? Bedainnya antara standar dengan non standar. Kalau P sama P-nya enggak 01 berarti pakai rumus non standar. Rumusnya bisa dibolak-balikin tergantung soal minta apa ya. Oke, silakan diskusi dulu ya. Ini pasti nggak semua tulisan Bapak terbaca ya, kita tanya-tanya. Oke. Sip, dua lagi ya. Dua lagi ini cepat kok, tidak lama. Ya. Yang berikutnya adalah hubungan antara mol dengan Avogadro. Apa hubungannya? Itu adalah N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke. Pada kondisi apa? Pada kondisi P dan T sama. Ya. Dan ada gas pembandingnya. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, gampang. Kita coba lihat soalnya. Kita mulai ya. Soalnya kayak gini. Berapa volume 3 gram gas NO yang diukur pada tekanan dan suhu sama di mana 1 gram CH4 volumenya 1,5 liter. HRC 12 O lagi H 1 ya. Coba kita cek. Di sini H1 yang masih ada ya. C12 ARH-nya 1, ARN-nya 14, ARO-nya 16. Ya. Karena ini ada dua gas yang dibandingkan antara CH4 dengan NO, berarti gunain rumus Avogadro tadi. Cari dong molnya ya, cari molnya. Berarti mol dari NO berapa? Adalah gram per mr. Coba hitung, mr-nya ada berapa ya? 30. 30 ya. Nah, udah ya. 3 per 30 mol. Kalau yang kedua, N dari CH4 itu sama ya, gram per mr. Berarti 1 berarti ya. Itu ya, 1 kilogram ya. 1 per mr-nya berapa? 16. Dari sini tinggal dimasukkan ke rumus tadi. Berarti 3 per 10 dikali V-nya berapa tuh? Dicari ya. Sama dengan N2-nya 1/16 dikali 4. Kenapa Pak dikalinya itu 4? Bukan 4 ya. Tapi 1,5. Laut ya. Oh, berapa jadinya? 3 1,5 bisa coret nggak? Bisa dicoret? Bisa jadi 2, Pak. 2, betul. Bisa coret jadi 2 ya. Coret. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadinya apa dong? 10V1 sama dengan 3 dikali 16 kali 1,5. Berapa nih kalau dikaliin? Berapa? 72, Pak. 70.
72. Eh, 7,2 Pak dibagi 10 dulu. 7,2 ya. Oh iya, ini ya 30 ya, bukan 10 ya. Jadi berapa sih? 72 bagi 30. 2,4. 4. Ya. Nah, itu adalah aplikasi dari pembandingnya. Terakhir pada hari ini ya. Hubungan antara mol dengan yang namanya molaritas. Apa hubungannya? N sama dengan M dikali V. Nah, M kali V ini dari mana dapat rumusnya? Ini didapat dari rumus molaritas sendiri. M itu sama dengan mol per V. Ini dalam liter ya, hati-hati. Kalau kita ubah konsep ke rumus yang lebih detail lagi, gram per mr dikali 1000 per V. V-nya itu V-nya adalah mili ya, larutan. Oke. Nah, dari sini soal yang muncul itu kayak gini. Ada 3,65 gram HCl dilarutkan sehingga jadi 500 mili gitu ya. Pertanyaannya, berapa molar dia? Coba, karena ada gram. Karena ada gram, jadi kalian gunakan rumus yang agak panjang tadi. Berarti M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Dan ini ya. MrHCl itu 36,5. Berarti 3,65 dibagi 36,5 dikali 1000 per 500. Red ya, 2. Red ya, 1/10. Jadinya berapa? Jadinya 0,2 mol. Atau kayak gini, ada 100 mili H2SO4 0,2 molar. Berapakah molnya? Apa rumus molnya? Itu sama dengan M dikali dengan V. M-nya udah ada 0,2. V-nya lihat, ini sudah liter belum? Kalau belum berapa liter? Oh, gitu. Ini ke liter 1000 ya. Berarti kalau ini berarti berapa liter? 0,1. Nah, jadi berapa kalau dikaliin? 0,02. Oke, sampai sini ya. Gimana? Lumayan ya. Sebenarnya lumayan. Nah, ada yang tanyakan nggak sampai sini? Sudah cukup? Pak mau nanya, Iya boleh. Sasa gimana? kalau yang perkalian yang ini Pak, yang tadi yang 16 dikali 1,5 itu harus di perkalian yang di situnya dulu baru bisa dicoret-coret kayak gitu Pak. Oh bisa coret-coret, bisa. Tapi jangan dengan yang 3. Karena 3 mah Oh, ini dikali bukan dicoret ya. Kalau sama atasnya boleh, sama pinggirnya boleh. Boleh sama di Sasa kalau mau di sana dulu boleh. Lebih bagus itu lebih sedikit angkanya ya. oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Kalau nggak ada, sekali lagi ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Kalian bisa gunakan untuk mencatat kembali apa yang Bapak tulis di dalam blog. Karena pas kalian offline nanti, hal yang pertama Pak lihat adalah catatan. Ya. Oke, nah selagi nanti kalian nulis, ada latihan yang dikumpulkannya itu 2 bulan lagi. Ya.
kalian tolong kerjakan. Pertama, latihan 6.6. Nomor 1, ada banyak ya, mohon maaf karena ini prepare buat ulangan juga ya. Nomor 2-nya itu dan 3-nya dikerjain. Yang kedua, latihan 6.7. Satunya itu yang B dan C, 2-nya itu yang A dan B. 3-nya nggak usah. Berikutnya latihan 6.8. 1 dan 2 dikerjakan. Yang berikutnya latihan 6.9. Satunya itu B, 2-nya itu B, 3, 4, 5-nya juga. Dan terakhir latihan 6.10. 1 dan 2. Ingat ya, 2 bulan waktunya. Jadi kalian bisa dikerjain. Ini adalah soal hubungan dengan MR atau AR. Kalau ini soal tentang hubungan antara mol dengan massa dan JP. Kalau ini adalah hubungan antara mol dengan volume standar, ya. Kalau ini kalau ini adalah volume non STP ya. Ininya STP, kalau ininya adalah Avogadro. Dan ini juga adalah STP-nya itu dengan massa dengan JP. Ya. Jadi ada sekitar 14 soal yang perlu kalian kerjakan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah dipahami ya. Ini latihannya buku apa? Buku Erlangga yang warna biru. Halamannya dari halaman 200. Berapa gitu ya? 220 217 ya. Silakan dikerjakan nanti ya. Boleh kerjasama juga. Oke, sudah ya kalau gitu ya. Mengapa di screenshot dulu. Baik,